Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahyaning Rumaida Putri, Prodi Pendidikan Matematika NIM E1R021175. Akan mencoba menjelaskan tentang paragraf. Paragraf adalah bagian dalam suatu karangan yang mengandung gagasan pokok atau pikiran utama dalam beberapa pilihan atau penjelas. Adapun syarat menjadi paragraf yang baik yaitu yang pertama, kesatuan paragraf, kepaduan paragraf, kelengkapan dan ketuntasan, keruntutan serta konsistensi. Kesatuan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf itu hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Contoh paragraf tanpa kesatuan dapat kita lihat pada contoh di bawah ini, dan dapat kita simpulkan bahwa paragraf di atas tidak termasuk paragraf yang baik sebab di dalamnya tidak terdapat gagasan utama. Selanjutnya, kepaduan paragraf. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kepaduan jika terdapat keserasian hubungan dalam paragraf, yaitu yang A, kata transisi atau ungkapan penghubung antar kalimat. Contohnya seperti kecuali, sedangkan, dan sebagainya. B. Referensi atau rujukan yang menggambarkan informasi. C. Substitusi, sinonim, antonim, hiponim. Hiponim adalah hubungan yang terjadi antara kelas yang umum dan subkelasnya. Bagian yang mengacu pada kelas yang umum disebut superordinat, sedangkan bagian yang mengacu pada subkelasnya disebut hiponim. Selanjutnya, kemeroniman. Kemeroniman merupakan konsep yang mengacu pada hubungan bagian hingga seluruh. Terakhir, repetisi, yaitu penyebutan kembali suatu unit leksikal yang sama yang telah disebut sebelumnya. Contohnya seperti kata, ia akan terus bekerja, dan bekerja untuk melunasi hutang keluarganya pada rentenir. Dari contoh di atas, kalimat yang diulang-ulang seperti kata bekerja, dan bekerja itu merupakan contoh dari repetisi, yaitu kalimat yang sama dan diulang-ulang. Selanjutnya, kelengkapan dan ketuntasan. Kelengkapan dan ketuntasan merupakan salah satu syarat paragraf yang baik. Aspek kelengkapan ini terpenuhi jika semua infonya yang diperlukan untuk mendukung atau menjelaskan gagasan utama sudah tercakup. Ketuntasan dapat dimaknai kedalaman pembahasan, yakni semakin konkret penggambaran suatu objek akan semakin jelas informasi yang disampaikan. Keruntutan. Sebuah paragraf dikatakan runtut jika uraian informasi yang disajikan secara urut, tidak ada informasi yang melompat-lompat, sehingga pembaca lebih mudah mengikuti jalan pikiran penulis. Keruntutan paragraf ditampilkan melalui hubungan formalitas di antara kalimat yang membentuk paragraf. Hubungan formalitas tersebut menunjukkan pola urutan penyajian informasi. Selanjutnya, konsistensi atau sudut pandang, yaitu cara penulis menempatkan diri dalam karangannya. Artinya, bagaimana cara penulis atau pengarang menempatkan dirinya terhadap cerita atau karangan. Maksudnya, misalkan dari topik pembicaraan awal, si penulis menempatkan dirinya sebagai orang pertama atau aku. Jadi, seterusnya penulis harus menulis dirinya itu sebagai aku atau sudut pandang orang pertama. Ada 4 macam sudut pandang. Yang pertama, sudut pandang orang pertama, biasa ditulis aku atau saya. Yang kedua, sudut pandang orang ketiga, biasanya juga ditulis dengan kata dia atau nama orang. Yang ketiga, sudut pandang pengamat, sebagai pengamat atau serba tahu yang bertindak seolah-olah mengetahui segala tingkah laku dan peristiwa yang dialami tokoh. Dan yang keempat, campuran, kombinasi sudut pandang pertama dan pengamat. Jenis-jenis paragraf. Yang pertama, paragraf deduktif. Paragraf yang ide pokok atau gagasan utamanya terletak di awal paragraf dan diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas untuk mendukung gagasan utama. Selanjutnya, paragraf induktif, yaitu paragraf yang kalimat utamanya terdapat pada bagian akhir.
Paragraf campuran, yaitu gabungan dari paragraf deduktif dan induktif. Biasanya kalimat topiknya terdapat pada bagian awal dan akhir paragraf. Paragraf ineratif. Kalimat utamanya terletak di tengah-tengah paragraf. Paragraf ini diawali dengan kalimat penjelas sebagai pengantar, kemudian diikuti gagasan utama dan ditambahkan lagi kalimat-kalimat penjelas untuk menguatkan atau mempertegas informasi. Yang kelima, ide pokok tersebar. Paragraf dengan pola semacam itu tidak memiliki kalimat utama pikiran utamanya menyebar pada seluruh paragraf atau tersirat pada kalimat-kalimatnya. 6. Paragraf narasi atau kisahan merupakan gaya pengungkapan yang bertujuan menceritakan atau mengisahkan rangkaian kejadian atau peristiwa, baik peristiwa kenyataan maupun peristiwa rekaan atau pengalaman hidup berdasarkan perkembangannya dari waktu ke waktu sehingga tampak seolah-olah pembaca mengalami sendiri peristiwa itu. Paragraf narasi dibedakan menjadi 3 berdasarkan tujuannya, yaitu yang pertama narasi ekspositoris yang berisi penyampaian informasi secara tepat tentang suatu peristiwa. Yang kedua narasi artistik bertujuan untuk memberikan suatu maksud tertentu atau menyampaikan suatu amanat terselubung kepada para pembaca atau pendengar sehingga tampak seolah-olah melihat. Yang ketiga narasi sugestif, itu sama saja dengan narasi artistik. Berdasarkan sifat informasinya, narasi terbagi menjadi 2. Yang pertama narasi fakta dan narasi berupa fiksi. Adapun contoh narasi fakta salah satunya yaitu biografi. Dan narasi berupa fiksi salah satu contohnya novel. 7. Paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi yaitu gambaran mengenai suatu objek atau suatu keadaan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera, bertujuan untuk memberikan kesan kepada pembaca terhadap objek, gagasan, tempat, peristiwa, dan semacamnya yang ingin disampaikan penulis. Adapun pola paragraf deskripsi yaitu yang pertama, pola deskripsi spasial, yaitu pola pengembangan paragraf yang menggambarkan objek berupa ruang, benda, atau tempat. Yang kedua, pola deskripsi sudut pandang, merupakan suatu pola sudut pandang yang didasarkan atas posisi penulis dalam menggambarkan suatu objek. Pola deskripsi sudut pandang juga dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama subjektif dengan cara menggambarkan objek sesuai dengan penafsiran yang disertai kesan atau opini dari penulis, sedangkan objektif dengan cara menggambarkan objek secara apa adanya tanpa menambahkan opini penulis. Yang ketiga pengamatan atau observasi. Yang keempat paragraf deskripsi fokus, yaitu suatu pola paragraf yang menggambarkan dengan cara menonjolkan suatu bagian objek yang dideskripsikan. 8. Paragraf eksposisi, yaitu paragraf yang bertujuan untuk menginformasikan sesuatu sehingga memperluas pengetahuan pembaca, bersifat ilmiah atau non-fiksi. Sumber untuk penulisan paragraf ini dapat diperoleh dari hasil pengamatan, penelitian, atau pengalaman. 9. Paragraf persuasif, yaitu paragraf yang berisi ajakan yang bertujuan untuk membujuk pembaca agar mau melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan penulisnya. Contoh pada iklan memakai masker atau mencuci tangan di saat pandemi seperti ini. Untuk mengajak atau mengimbau pembaca, biasanya penulis menggunakan ungkapan persuasif seperti ayo atau mari, seperti itu. 10. Paragraf argumentasi yang bertujuan membuktikan pendapat penulis agar pembaca menerima pendapatnya. Dalam paragraf ini, penulis menyampaikan pendapat yang disertai penjelasan dan alasan yang kuat dan meyakinkan dengan maksud agar pembaca bisa terpengaruh. 11. Paragraf berdasarkan urutan, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, paragraf pembuka atau pengantar merupakan pembuka untuk sampai pada permasalahan yang dibicarakan. Yang kedua, isi atau paragraf isi merupakan inti dari sebuah karangan
yang terletak di antara paragraf pembuka dan paragraf penutup. Terakhir, paragraf penutup, yaitu simpulan dari pokok-pokok pikiran dalam paragraf isi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.